Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat-Nya, yaitu kesehatan, sehingga kita semua dapat mengikuti perkuliahan hingga hari ini. Ya, di sini saya sendiri, Nisfia Tasya, nomor induk mahasiswa 19210092, akan mempresentasikan bagian saya yang itu materi proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama yang diampu oleh Ibu Dr. Ervania Zuhria, MH. Sebelum saya melanjutkan pada slide selanjutnya, yaitu proses penerimaan, saya akan di sini menjelaskan tentang peradilan agama atau yang disingkat dengan PA dan Mahkamah Syariah atau Pengadilan Syariat Islam. Nah, peradilan agama adalah suatu lembaga di lingkungan peradilan agama yang berada di wilayah kabupaten atau kota. Sebagaimana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa pengadilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam mengenai perkara perdata sesuai dengan undang-undang. Kemudian tingkatan peradilan agama ini adalah pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara umat Islam pada masalah-masalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, dan ekonomi Islam yang tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian pengadilan agama terdiri dari pimpinan, ketua peradilan agama, dan wakil, hakim anggota, panitera, dan sekretaris dan jurusita. Kemudian tingkat peradilan agama adalah salah satu dari 3 peradilan khusus di Indonesia yang lebih mengadili perkara tertentu dalam mengenai golongan masyarakat tertentu. Dalam struktur peradilan agama terdapat pengadilan tinggi agama yang menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dan banding sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian kekuasaan kehakiman ini dilakukan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Kemudian tugas dan wewenang peradilan agama antara lain memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada pemerintah di daerahnya, melakukan hisab dan rukyatul hilal, melaksanakan riset atau penelitian atau pengawasan atau pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya sebagai penasihat hakim, menyelesaikan perkara pembagian harta di luar sengketa antara orang-orang beragama Islam, membina pejabat struktural dan fungsional baik itu dalam administrasi, teknis, justisial, atau administrasi umum. Selanjutnya, Pengadilan Syariat Islam atau Mahkamah Syariah adalah salah satu peradilan khusus yang diberikan kepada Nanggorea Aceh Darussalam sebagai wujud pelaksanaan otonomi khusus. Pengadilan Syariat Islam diresmikan tanggal 1 Muharram 1424 atau 4 Maret 2003 sesuai dengan Kepres nomor 11 tahun 2003, yaitu Pengadilan bagi Masyarakat Beragama Islam di Aceh atau pasal 128 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Dengan segala pertimbangan disepakati bahwa Pengadilan Syariat Islam tidak membentuk lembaga baru, tetapi peradilan agama yang sudah ada dikembangkan menjadi Mahkamah Syariah. Kemudian Mahkamah Syariah terdiri dari Mahkamah Syariah Kabupaten dan Mahkamah Syariah Provinsi. Pada proses peradilan pidana, yakni pada tingkat Mahkamah Syariah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung untuk memutuskan perkara-perkara warga Aceh yang beragama Islam. Kemudian, tugas dan wewenang Mahkamah Syariah yaitu sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku seperti yang tercantum di Konun Provinsi, yaitu NAD nomor 10 tahun 2002, yakni kewenangan Mahkamah Syariah dalam bidang ahwalu syakhsiyah atau hukum keluarga meliputi hal-hal dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Kemudian kewenangan Mahkamah Syariah dalam bidang muamalat hukum yaitu muamalat yaitu hukum perdata meliputi hukum kebendaan dan perikatan seperti jual beli, hutang piutang, permodalan, musakoh, gadai, barang, temuan, hadiah, infak ekonomi syariah dan sebagainya. Kemudian kewenangan Mahkamah Syariah dalam bidang jinayat itu atau hukum pidana. Kemudian selanjutnya penerimaan perkara. Jadi proses penerimaan perkara di pengadilan agama melalui beberapa meja, yaitu meja 1, meja 2, dan meja 3. Jadi meja 1, meja 2, meja 3 ini hanya istilah. Itu dimana istilah meja dari pengertian meja itu sendiri merupakan kelompok pelaksanaan teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan. Semua itu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung nomor 13 SK 3 tahun 1998. Dicabut dengan nomor KMA 001 SK 1 1991 tentang pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan pengadilan agama dan peradilan tinggi agama. Jadi masyarakat atau calon perkara atau pemohon atau penggugat pertama-tama ke peradilan agama akan pertama-tama penggugat atau pemohon atau calon perkara ini akan ke meja informasi, yaitu untuk menanyakan dengan maksud mengetahui apa saja informasi yang dibutuhkan oleh penggugat atau pemohon. Kemudian setelah mengetahui, penggugat atau pemohon ini kembali lagi ke meja informasi untuk membawa kelengkapan persyaratan yang tadi sudah diberikan atau diinfokan. Kemudian penggugat atau pemohon atau calon perkara ini setelah diperiksa kelengkapannya oleh petugas meja informasi, kemudian petugas meja informasi ini akan mengalihkan penggugat atau pemohon ini ke bagian posbakum. Nah, di bagian posbakum ini dengan maksud membuat surat gugatan atau permohonan. Nah, setelah di posbakum itu, penggugat atau calon perkara atau pemohon ini di sana oleh petugas posbakum terjadi sesi curhat atau menceritakan masalah yang menjadi perkara. Kemudian dari petugas posbakum ini akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan konflik-konflik yang menjadi perkara tersebut. Kemudian bagian posbakum akan menyuruh untuk membaca lagi, setelah itu tanda tangan dan mengalihkan penggugat atau pemohon atau calon perkara ini ke bagian meja 1. Nah, jadi penggugat, pemohon atau calon perkara ini berada di meja 1 atau meja pertama. Ya, di PPT itu bisa dibaca oleh teman-teman, yaitu yang pertama menerima surat gugatan permohonan verzet, pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi. 2. Menerima penaksiran biaya perkara, biaya eksekusi. Ketiga, membuat surat kuasa untuk membayar SKUM atau yang disingkat dengan SKUM, yaitu rangkap 3. Yang keempat, menyerahkan SKUM kepada penggugat atau pemohon. Jadi, di meja 1, calon perkara, pemohon, atau penggugat ini datang dengan membawa surat gugatan yang sudah di-print dari bagian tugas posbakum sebelumnya.
dan membawa persyaratan. Kemudian, petugas meja 1 memeriksa kelengkapan syarat dan meminta biaya yang harus dibayar dan menggandakan surat gugatan. Di sini minimal kurang lebih 2 rangkap. Tapi kalau di PPT 3 rangkap. Nah, setelah itu meja 1 akan mengalihkan atau menyuruh penggugat, pemohon atau calon perkara ini untuk pergi ke bank dahulu untuk membayar panjar perkara. Kemudian, setelah penggugat atau pemohon atau calon perkara ini telah membayar, kemudian kembali ke meja 1 lagi. Setelah itu, petugas meja 1 ini memeriksa kelengkapan syarat-syarat dan petugas mendaftarkan di sistem administrasi perkara. Setelah itu penggugat, pemohon atau calon perkara ini akan dialihkan ke petugas kas atau kasir. Ya, di PPT petugas kas ini yang pertama menerima pembayaran uang panjar biaya perkara atau BPP dari pihak calon penggugat atau pihak termohon berdasarkan SKUM atau surat kuasa untuk membayar. Kedua, membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara BPP dari pihak calon penggugat. Yang ketiga, mengembalikan asli atau tindasan pertama SKUM kepada pihak calon penggugat atau calon pemohon setelah dibubuhi cap tanda lunas. Keempat, menyerahkan biaya perkara yang diterimanya kepada bendaharawan perkara. Nah, jadi petugas kas atau di kasir, penggugat, pemohon atau calon perkara ini membawa slip yang sudah dicap lunas dan memberikan kepada petugas atau kasir untuk dibuatkan atau diberikan SKUM atau surat kuasa untuk membayar panjar perkara itu. Setelah itu dari petugas kas atau kasir akan memberikan surat, yaitu untuk kembali pulang atau menunggu panggilan sidang di rumah. Jadi nanti penggugat atau pemohon atau calon perkara ini setelah mendaftarkan dirinya di peradilan agama, kemudian pulang dan menunggu panggilan sidang di rumah dari jurusita. Kemudian setelah kembali lagi ke peradilan agama, tergugat atau termohon atau penggugat dan pemohon atau pemohon ini akan kembali dan ke bagian pos satpam, itu akan mengambil nomor antrian perkara dan menunggu dan mendaftarkan ke pos satpam, nunggu di ruang tunggu. Setelah penggugat atau tergugat ini menunggu, kemudian dipanggil untuk memasuki ruang sidang pertama, ruang sidang 1. Kemudian di sana penggugat atau tergugat akan diperiksa identitas dan membacakan surat permohonan dan dilanjutkan agenda pembuktian. Kemudian di meja kedua, seperti di PPT, menerima surat gugatan dari calon penggugat dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat ditambah sekurang-kurangnya 4 rangkap untuk keperluan masing-masing hakim, atau yang kedua menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya sebanyak 2 rangkap. Yang ketiga, menerima tindasan pertama SKUM atau surat
kuasa untuk membayar dari calon penggugat atau pemohon. Yang keempat, mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan serta pemberian nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut. Kelima, menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada penggugat atau pemohon. Yang keenam, surat gugatan atau permohonan yang asli dimasukkan ke dalam map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan atau permohonan disampaikan kepada wakil panitera, dan selanjutnya berkas gugatan atau permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan melalui panitera, kemudian mencatat atau mendaftar keputusan PTA atau Mahkamah Agung dalam sebuah buku register yang bersangkutan. Jadi, di meja kedua ini, mendaftar gugatan dan register, memberi nomor perkara pada surat gugat sesuai nomor SKUM, menyerahkan kembali kepada penggugat satu helai surat gugat, mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada ketua melalui wakil panitera dan panitera. Kemudian ketua peradilan agama akan mempelajari berkas terlebih dahulu, kemudian membuat PMH atau penetapan majelis hakim atau menetapkan hakim yang akan menyelesaikan perkara pada sidang tersebut. Kemudian majelis hakim membuat PHS atau penetapan hari sidang dan perintah memanggil para pihak oleh jurusita. Kemudian menyidangkan perkara, memberitahu kepada meja 2 dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka, itu memutus perkara. Kemudian meja 3 atau meja ketiga di PPT yaitu yang pertama menyerahkan putusan pengadilan agama dan PTA atau Mahkamah Agung. Yang kedua, kepada yang berkepentingan, menyerahkan salinan penetapan pengadilan agama kepada yang berkepentingan. Yang ketiga, menerima memori atau kontra memori banding atau memori atau kontra kasasi atau jawaban atau tantangan peninjauan kembali dan lain-lain. Keempat, menyusun atau menjahit atau mempersiapkan berkas. Kelima, terhadap putusan yang dimohonkan banding berkas perkara dijahit dan disusun bendel A itu arsip pengadilan agama dan bendel B arsip pengadilan tinggi agama. Jadi pada meja ketiga, sana menerima berkas yang telah diminta dari majelis hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat jurusita, memberitahukan kepada meja 2 dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka, menetapkan kekuatan hukum, menyerahkan salinan kepada penggugat dan tergugat dan instansi terkait, dan menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada panitera pada muda hukum. Kemudian panitera muda hukum yaitu mendata perkara, melaporkan perkara, mengarsipkan berkas-berkas perkara. Jadi berkas perkara ini diarsipkan atau dibendel menjadi 2, yaitu bendel A dan bendel B, di mana bendel A ini arsip pengadilan agama dan bendel B ini arsip pengadilan tinggi agama. Jadi pada saat pengajuan perkara di kepaniteraan, surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke paniteraan pengadilan agama. Surat gugatan diajukan pada kepaniteraan gugatan, sedang permohonan pada kepaniteraan permohonan atau penggugat atau pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada surat kuasa untuk membayar atau yang disingkat dengan SKUM. Tapi dengan catatan bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara predeo atau cuma-cuma. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat. Yang kedua, bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkara ditaksir tidak ditaksir ya, dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM atau
surat kuasa untuk membayar. Didasarkan pada pasal 237 sampai 245. Yang ketiga, dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara pledoi, perkara secara pledoi ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama menjadi satu dengan gugatan perkara dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara pledoi dan dalam petitumnya. Ya, kemudian di sini mungkin untuk memudahkan teman-teman itu peta konsep dari bagaimana tata cara berperkara di pengadilan agama dan mahkamah syariah. Jadi, sana pihak perkara, calon perkara, pemohon atau penggugat ini yang pertama ia akan ke meja informasi untuk mengetahui seperti yang tadi saya sudah jelaskan, untuk mengetahui apa saja proses yang dapat apa saja proses perkara yang dapat diselesaikan dalam pengadilan agama ini, yaitu yang pertama itu proses syarat pengajuan cerai, gugat atau cerai talak. Yang kedua, syarat permohonan dispensasi nikah. Ketiga, syarat gugatan hak asuh anak. Yang kelima, syarat permohonan ralat salah tulis buku nikah. Yang keenam, syarat isbat nikah. Ketujuh, syarat gugatan harta bersama. Kedelapan, syarat permohonan wali adol. Kesembilan, syarat pengangkatan anak. Kesepuluh, syarat penetapan ahli waris. 11, syarat permohonan izin poligami. Jadi 1 sampai 11 itu adalah beberapa yang dapat diproses dalam perkara di pengadilan agama. Jadi calon perkara, pemohon atau penggugat ini akan mengetahui di meja informasi itu apa saja yang dibutuhkan oleh penggugat tersebut dan dapat kembali ke meja informasi, dan di meja informasi ini akan mengecek atau memeriksa persyaratan kelengkapan dari syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kemudian dari meja informasi ini akan mengalihkan penggugat, pemohon atau calon perkara ini ke bagian meja 1, ke pos bakum terlebih dahulu ya, ke pos bakum. Ya, kemudian di pos bakum ini petugas, kemudian di bagian pos bakum ini penggugat, pemohon atau calon perkara ini dengan maksud membuat surat gugatan atau pemohon, dan di sana penggugat akan terjadi sesi menceritakan atau curhat masalah yang menjadi perkara. Kemudian petugas akan menanyakan beberapa yang berhubungan dengan konflik-konflik. Dan kemudian petugas akan membuatkan surat-surat gugatan dan menyuruh untuk membaca kembali. Setelah itu untuk mentandatangani. Kemudian dari pos bakum ini akan mengalihkan penggugat ke meja 1. Itu meja 1 ya, ke meja 1. Kemudian di bagian meja 1, penggugat ini datang dan membawa surat yang dari pos bakum itu. Gugatan meminta biaya yang harus dibayar, yaitu atau panjar perkara, kelengkapan syaratnya dan menggandakan kelengkapan syarat dan gugatan minimal kurang lebih 2 rangkap. Setelah ke meja 1, pihak perkara menyerahkan gugatan petugas, kemudian ke bagian bank, kemudian ke kasir, ke bank untuk membayar panjar perkara, kemudian kembali lagi ke meja 1, masih ada di meja 1, kemudian setelah kembali ke meja 1, memeriksa kelengkapan syarat-syarat
dan didaftarkan pada sistem administrasi perkara. Setelah itu kembali lagi ke 56. Kemudian kembali lagi ke kasir untuk membawa slip cap lunas dan memberikan SKUM dan memberitahu bahwa menunggu panggilan sidang di rumah dari jurusita. Kemudian di sini sesi pemeriksaan serta penyelesaian perkara. Jadi di PPT tahap sidang pertama, tahap ini terdiri dari hakim membuka sidang, hakim menanyakan identitas para pihak, yaitu menanyakan identitas baik itu tergugat atau termohon dan penggugat atau pemohon. Kemudian membaca surat gugatan atau permohonan oleh penggugat atau permohon dan anjuran untuk berdamai. Jadi, dalam sidang pertama ini hakim akan memberikan waktu kurang lebih 3 minggu untuk mediasi. Mana ya tadi ya? Mediasi. Kemudian mediasi itu adalah sebagai upaya perdamaian. Kemudian penggugat atau tergugat ini akan kembali untuk menghubungi mediator dengan maksud melaporkan hasil mediasi ke mediator. Jadi petugas dari mediator ini sendiri bisa dari BP 4 atau hakim pengadilan. Setelah memberikan atau melaporkan hasil mediasi tersebut, kembali lagi tergugat dan penggugat ini ke ruang sidang 2, di mana ruang sidang 2 ini hakim akan memutuskan atau menyatakan dalam bentuk tulisan dan diucapkan terbuka untuk umum. Jadi pada sidang kedua, hakim akan memutuskan hasil dalam tulisan dan ini diucapkan dan ini terbuka untuk umum, sehingga semua dapat mengetahui keputusan hakim itu apa. Setelah itu ya, jadi di PPT nomor 2 itu tahap jawab replik atau duplik. Setelah pembacaan gugatan atau permohonan, kemudian upaya damai tidak berhasil, ketua majelis akan bertanya kepada tergugat atau termohon apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis. Jika akan menjawab tertulis, maka ditanyakan kembali apakah sudah siap. Jika belum siap, kapan tergugat atau termohon memiliki kesiapan. Sejak saat itu masuklah pada proses jawab-menjawab baik antara pihak maupun antara hakim dengan para pihak. Jadi ya maaf, sebelum memutuskan hasil atau membacakan hasil keputusan, mana ya tadi ya? Di sana ada sesi tanya jawab menjawab dari pihak hakim maupun pihak hakim kepada tergugat atau penggugat sebelum memutuskan hasil. Setelah itu tahap pembuktian. Nah, tahap pembuktian dimulai setelah tidak ada lagi yang akan dipertanyakan oleh hakim. Setelah itu hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara atau penggugat atau pemohon. Yang keempat, tahap penyusunan konklusi. Setelah tahap pembuktian berakhir, sebelum majelis bermusyawarah, pihak-pihak diperbolehkan mengajukan konklusi atau kesimpulan-kesimpulan dari sidang-sidang menurut pihak yang bersangkutan.
Karena konklusi ini bersifat untuk membantu majelis pada umumnya. Hal ini tidak diperlakukan bagi perkara-perkara yang ringan, sehingga hakim boleh meniadakannya. Kemudian, musyawarah majelis hakim. Musyawarah hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan ruangan sidang. Panitera sidang sendiri, kehadirannya dalam musyawarah majelis adalah atas izin majelis. Keputusan sidang musyawarah majelis ditandatangani oleh semua hakim tanpa panitera. Ini merupakan lampiran berita acara sidang yang nanti akan dituangkan ke dalam diktum keputusan. Yang keenam, pengucapan keputusan. Pengucapan keputusan selalu dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Selesai keputusan diucapkan, ketua majelis akan bertanya kepada pihak penggugat atau tergugat apakah menerima keputusan tersebut atau tidak. Bagi pihak yang menyatakan menerima, maka baginya tertutup upaya untuk melakukan banding. Sedangkan bagi pihak yang menyatakan tidak menerima atau pikir-pikir dulu, melakukan upaya untuk banding. Ya, jadi setelah penyelesaian kemudian setelah selesai dan memutuskan hasil, jadi setelah memutuskan hasil, penggugat ini akan kembali ke bagian memutuskan hasil dan selesai. Setelah itu, penggugat atau tergugat atau pemohon ini, penggugat atau pemohon atau calon perkara itu kembali lagi ke kasir. Untuk mengambil jika ada sisa panjar biaya. Mana ya tadi ya? Mana ya? Akan kembali. Kemudian setelah kembali ke bagian kasir akan diberikan yaitu akte perceraian dengan syarat yaitu membawa identitas atau KTP atau bisa dengan SIM. Setelah itu mentandatangani akte cerai dan dapat diambil. Setelah itu ya, jadi setelah itu ya selesai dan ya jadi setelah itu ya selesai. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya juga belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.